sudah sampai pada huruf ba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Bersabda baginda Muhammad SAW, yang mana tertariknya hati-hati manusia ini atas suatu kecintaan atau atas kecintaan man ahsana ilaiha, bagi orang yang berbuat baik kepada hati tersebut. Jadi hati kita ini akan tertarik kepada orang lain, maksudnya seiman, seislam ya, atau kepada manusia lain yang sekiranya orang itu ada perbuatan baik kepada hatinya, maka itu otomatis hati itu akan tertarik. Jangan jauh-jauh, jangan terlalu mendalam, yang gampang saja. Sampai yang tersenyum dengan seseorang yang belum kenal ataupun sudah kenal, dijawab oleh orang itu dengan senyuman juga. Loh, di situ sudah hati ini senang. Oh, orang ini masya Allah ini. Saya senyum, ikut senyum. Hati itu otomatis senang dengan perbuatannya yang baik ini. Itu masih senyuman. Sebaliknya, tatkala dengan senyum dengan orang ini, gak dibalas senyum, bahkan dengan cuek atau dengan muka yang kecut, muka yang gak enak begitu, atau muka masam, atau muka sesuatu menunjukkan sesuatu yang kebencian gitu, sedang menyem. Dan begini jawabannya, waduh, apa kata baginda Rasulullah, wa bughdi man asaa ilaiha, dan akan timbul suatu kebencian dengan orang yang tatkala berbuat jelek. Hati itu ini masih suatu gerakan saja. Sampai senyum, ikut senyum, senang. Sampai senyum, dia nggak senyum, cuek atau dengan muka yang abas, muka yang nggak enak. Waduh, langsung timbul hati ini sesuatu kebencian atau rasa marah. Waduh, saya sudah senyum, dibahas nggak enak, sudah cuek, mukanya nggak enak lagi. Waduh, kurang ajar orang ini. Loh, itu baru gerakan. Atau gerakan dengan menunduk, sampai menunduk, ikut nunduk. Loh, hati senang juga. Sampai nunduk, maksudnya nyopo, monggo, itu bahasa kita ya. Cuma nggak pakai bahasa, pakai gerakan saja karena terlalu jauh. Dia berada di aula, masa ngomong gitu, cukup tinggal saja. Dia membalas dengan tuduhan juga, tuduhan malu, senang hati juga. Ini kata baginda Muhammad SAW. Dan hati yang dibahas dengan suatu kejelekan, loh, timbul langsung rasa marah atau rasa benci. Itu otomatis. Apalagi dengan pakai omongan nyuwun sewu, yang sampean sapa ini juga menyaut atau membalas, inggih monggo, lu senang. Atau yang disunahkan Rasulullah ya, dengan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, lu senang di hati ini. Sebaliknya sampai nyopo dengan suara, nyuwun sewu, opo ayo niku. Waduh,
hati ini ya langsung timbul otomatis spontanitas itu dengan rasa marah atau benci, atau bandingan salam, assalamualaikum, salam, astagfirullahaladzim, ini langsung timbul ya rasa benci atau rasa marah. Asyahid, apa maksudnya baginda Muhammad sama begini? Loh, kita umatnya baginda Muhammad SAW untuk gampang-gampang berbuat dengan perbuatan yang baik, man ahsana ilaiha, yang gampang-gampang berbuat baik, supaya apa? Hati manusia itu langsung akan tertarik, menjadikan cinta dengan bandingan nanti, bukan dengan rasa yang jelek atau perbuatan jelek. Maka akan timbul di hati itu perasaan yang benci pula. Dan itu yang diamalkan baginda Muhammad SAW, hati yang penuh dengan kecintaan kepada semua orang, bahkan orang kafir pun, orang non-muslim pun. Nabi kita Muhammad SAW berbuat dengan perbuatan yang baik, man ahsana ilaiha. Makanya senyum ini termasuk dari ibadah. At-tabassum minal ibadah. Mesem ini juga ibadah. Kenapa? Karena kalau dengan mesem dengan orang lain ini, tuh orang itu senang. Waduh, orang ini ngantuk. Apalagi dengan suara nyuwun sewu dengan mesem, atau salam sunnah, assalamualaikum dengan mesem. Lu hati senang, waalaikumsalam, gini monggo. Sampean salam sunnah, assalamualaikum, cuma dengan muka yang cemburu, assalamualaikum. Waduh, itu pun hati ini spontan. Kurang ajar ini. Ya, namakan sunnah dengan sama dengan wajah yang gak enak, yang kecut, yang masam, muka yang penuh kebencian, sama. Ini akan timbul hati yang penuh kebencian atau penuh dengan kemarahan. Makanya banyak orang kafir Quraisy Mekah ini masuk Islam dengannya baginda Muhammad SAW dengan apa? Dengan jumlatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Itu tertariknya hati dengan kecintaan. Kenapa? Dengan perbuatan yang baik. Ini yang diamalkan baginda Muhammad SAW. Senantiasa berbuat baik kepada semua individu. Islamkah, non-Islamkah, Islamkah, kafirkah. Jadi itu bukan satu dua orang, banyak yang masuk Islam di tangannya baginda Muhammad SAW. Dengan akhlaknya baginda Muhammad SAW. Dan itu berbuat man ahsana ilaiha ini termasuk akhlaknya baginda Muhammad SAW. Ya itu yang diamalkan baginda Muhammad SAW. Makanya banyak orang yang tertarik dengan Nabi kita Muhammad SAW sebelum melihat kedudukannya Nabi kita Muhammad, sebelum melihat kenabiannya Nabi kita Muhammad, sebelum melihat kerasulannya Nabi kita Muhammad, sebelum melihat yang sangat tingginya kedudukan baginda Muhammad SAW sebagai Habibullah, kekasih Allah, sebelum melihat ilmunya baginda Muhammad SAW, sebelum melihat ibadahnya Rasulullah SAW. Orang kafir masa mau tahu ibadah Rasulullah, ilmu Rasulullah, kedudukan Rasulullah, kan nggak tahu orang kafir itu. Dengan apa? Dengan man ahsana ilaiha, perbuat baik dengan siapa orang, itu yang mereka langsung tertarik. Baginda Muhammad SAW ketemu orang senang. Kenapa? Setiap ketemu mesem. Ketemu dipanggil anak kecil yang belum balik, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ya Rasulullah,
Begitu beliau perhatian penuh dengan panggilan ini. Bukan merasa panggilan dari anak kecil yang belum balik sehingga dikesampingkan atau diremehkan atau dilupakan atau diabaikan. Enggak, diperhatikan dengan perhatian yang penuh. Sampai-sampai Rasulullah menyambut panggilan tersebut dengan badan yang berbalik. Ya Rasulullah, langsung balik. Labbaika ya waladi, labbaika ya ibn halal. Ya ada apa wahai anak kecil? Itu dengan membalikkan badannya. Bukan cuma apa lambe kau ini. Cilik pakai ngomong. Enggak begitu. Beliau berbalik, badan penuh berbalik. Ya Allah, 110 derajat atau mungkin 360 derajat kembali begini langsung menghadap pada anak kecil yang manggil ini dengan senyuman. Ini anak kecil, dan bagaimana remaja dan bagaimana orang dewasa sangat perhatian. Ini yang baginda Muhammad SAW amalkan, man ahsana ilayha. Dan ini paling afdalnya dakwah. Ya, wajadil allati hiya ahsan, kata Allah Ta'ala. Ajaklah bicara dengan mereka ini dengan pembicaraan yang baik, yang lemah lembut. Itu yang menjadikan tatariknya hati. Dakwah cuma ngelok-ngelok nong. Wah, iku bangsat iku, aja ngelok iku. Iku rai tahe iku. Ini gak akan mengenai hatinya. Ini baginda Muhammad SAW dakwahnya dengan man ahsana ilayha. Dan Allah pun meletakkan yajadil billati hiya ahsan. Ajalah bicara mereka ini dengan bicara yang lemah lembut, yang baik, yang menyenangkan hati. Sampai kita tahu betul ya bagaimana cerita Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sa'id Nafid, guru mulia kita ini. Dakwahnya ya ini dakwahnya Rasulullah yang dipakai. Man ahsana ilayha, berbuat dengan kebaikan. Sampai diceritakan ketika beliau berdakwah di negara Afrika, kira-kira seminggu atau 2 minggu. Tatkala beliau ini pulang dari dakwah menuju ke bandara, mau pulang ke Yaman sudah, di tengah jalan ketemu dengan, bukan ketemu, beliau nggak ketemu, ada satu orang kafir, orang Nasrani Katolik. Katolik ini ortodok ya. Katolik ini lebih lebih memegang kepada agamanya. Agama terpengaruh. Dan kalau Katolik ini tidak ada visi misi, tidak ada misi istinsasi, tidak ada. Mengkristenkan orang Islam tidak ada. Tidak butuh mereka. Mereka nggak butuh orang untuk murtad, untuk masuk ke agamanya mereka. Mereka nggak butuh. Karena mereka masa yang paling bagus sudah Katolik ini. Tatkala Imam Bapak di perjalanan pulang, katanya orang Katolik ini melihat, tuh, kok siapa itu? Dia tanya orang Katolik ini pada orang Islam, itu siapa itu? Tadi bosan jalan itu. Oh itu ulama dari Yaman, ya Habramut, namanya Umar bin Hafiz. Bisa nggak saya ketemu dengan beliau? Waduh, nggak bisa. Beliau ini sudah mau ke bandara, mau pulang ke Yaman. Enggak, saya ingin kita mengejar ke bandara, mungkin masih ada. Enggak bisa, mau pulang saya nggak bisa. Enggak, sebentar aja, saya ingin. Karena maksa-maksa orang Katolik ini diantaranya ke bandara. Subhanallah, ada maqadir Allah. Allah mentakdirkan Habib Umar Syekh Umar ini, guru mulia kita ini, belum berangkat,
nggak taunya delay pesawatnya. Mau lihat nih, kalau Allah berkehendak. Delay sampai akhirnya ketika menemui di bandara, ya orang Afrika yang mengantar, orang Islam, orang Afrika Islam, orang Islam yang Afrika di sana. Saat teman kita dari Afrika, ada namanya Soleh, Jamalulail, orang Afrika sana. Disuruh sama Imam Umar, coba kamu tanya itu mau apa orang itu, kok kesini? Oh, kita nggak kenal. Ditanya sama Gus Soleh ini orang Afrika ini dengan bahasa mereka, bahasa Afrika. Sampai mau nyari siapa? Saya mengantarkan orang ini, orang Katolik ini. Loh, mau apa? Ini ketemu dengan saya Umar, ketemu dengan Habib Umar. Mau apa ya? Coba tanya sendiri. Kita kadang mau ketemu sama Imam, mau apa? Saya ingin masuk Islam. Kaget. Oh, bentar. Saya tanya guru saya dulu, katanya Soleh. Tapi ini ada orang Katolik ingin ketemu dengan antum, ingin masuk Islam. Oh, tanya dulu, dia masuk Islam itu dengan hati yang ikhlas, apa ditekan orang, diperintah orang, atau diancam orang. Terus apakah dia tahu apa Islam itu? Tahu tentang Islam. Dikata nih, wahai fulan, kata guru saya, sampai apakah masuk Islam dengan ikhlas, apa terpaksa, diperintah, ditekan, diancam? Enggak ada. Terus kalau guru saya, apakah pengen tahu apa Islam itu? Enggak tahu. Dulu atas dasar apa saya masuk Islam? Saya masuk Islam atas dasar karena saya melihat wajahnya orang itu. Wajahnya Hikmah ya, Muhammad bisa menambil. Melihat penuh dengan senyuman. Loh, belum melihat kita senyuman ini, ketemu siapa senyum? Melihat siapa aja senyum. Melihat siapa aja senyum. Sehingga orang Katolik ini yang dia gak punya iman, dia yang murtad, dia yang kafir, subhanallah, dengan berbuat man ahsana ilaiha, dengan berbuat kebaikan kepada hati manusia. Lu hatinya orang kafir tertarik langsung masuk Islam. Dan subhanallah rezekinya orang Katolik ini, maunya delay gak berangkat, pesawatnya delay, sampai akhirnya dimasukkan Islam, disyahadatkan oleh Sayyidina Ahmad bin Habib, dan langsung diajari cara wudhu dan cara sholat, dan langsung diajak sholat berjamaah bersama sama imam, sama guru mulia kita. Betapa untungnya orang Katolik ini sudah yang Islamkan guru mulia kita, diajari wudhu, diajari sholat, langsung praktek sholat berjamaah dengan Sayyidina Ahmad dan dengan rombongan yang lain. Ya Allah, lihat kalau Allah berkehendak. Loh, ini banyak. Ada orang lagi datang ke musola, dia ingin ketemu sama namanya Hikmah. Kita sama santri, loh, sama yang tahu nggak sama Hikmah? Nggak tahu lah ya. Pokoknya saya ingin ketemu sama Hikmah bin Habib. Mau apa? Pokoknya ingin ketemu. Tahu orangnya? Nggak tahu. Pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Wajib bagaimana? Nggak tahu. Itu bukannya, dia sudah menunggu, masih keluar ya Pak. Ketika datang saya naik mobil masuk ke dalam pondok, ya ini orang ini. Tuh, betul dia ini yang ketemu sama saya di apa di mimpi. Saya mau mimpi ketemu ya ini orangnya. Saya ketemu orang ini. Subhanallah. Jadi di mimpi saya ketemu, jadi panggil. Di mimpi sudah ketemu. Loh, ini ketemu dengan senyumannya beliau, sudah tertarik. Di mimpi ketemu dengan senyumannya beliau, itu sudah tertarik. Man ahsana ilaiha. Dan masih banyak lagi beliau yang bertemu beliau, langsung bertemu dengan taubatan nafsu haridah. Bahkan ada seorang lagi Wahabi. Waduh, Wahabi yang kelas kakap katanya ini.
bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah waduh, semua bid'ah. Masa tidak Mustafa dia? Subhanallah. Ketika ketemu sama Sayyidina Umar, bermulia kita dengan senyuman, dengan penerimaan yang baik, dengan ahlan wa sahlan, ya hayyak, ahlan wa sahlan, dengan sambutan yang hangat, dengan akhlakul karimah, dengan man ahsana ilaiha, berbuat baik dengan hatinya. Ya Allah, orang ini keluar dari Mustafa, hilang wahabinya. Yang tadinya bid'ah haram syirik, bid'ah haram syirik, syirik haram bid'ah, bid'ah haram syirik, syirik bid'ah haram, nggak ada sudah. Senang maulid, senang tahlil, senang pengajian, senang bahkan sama habaib ulama cinta. Waduh, langsung luntur. Apa ini yang diamalkan? Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Ya akhirnya, walau tapi jam 10 seperempat kira-kira ini. Nah, kita selesai dulu. Kita minggu depan akan buka kitab baru ya, sama juga sifat sakin. Kalau kita buka, kita akan lanjutkan dengan wabukti man asa ilaiha, insyaallah. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua bikin orang-orang yang mendapatkan rahmat barakahnya Allah Ta'ala. Yang dulu. Ya nggak apa. Mana? Ya, sama baca doa ya, doa taklim. Nah itu apa santri yang bagian nama kotak keliling, mungkin ada yang mau nyumbang ya, mau pondok itu ada kotak keliling nanti itu. Mudah-mudahan yang kita timba malam hari ini ilmunya itu bermanfaat dan barokah insyaallah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya aliman bi halati wa muttali'an ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتب لي في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم مستطاع فاكتبني من أولياء واسلك في سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله الموجود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الآن الآن. لا إله إلا الله الآن من زوال
زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان وقديم الإحسان جلك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه أيدان طاس شحبي والحمد لله في البدر والتناهي والحمد لله في البدر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.